Nah, di antara hal-hal yang insya Allah akan kita kaji yaitu etika kita ketika kita berjalan keluar dari rumah. Ya, coba diperhatikan baik-baik. Etika seorang muslim ketika dia keluar dari rumah. Artinya kalau sudah keluar dari rumah, otomatis dia itu ada di jalan. Ya. Apa yang harus dia lakukan ketika posisi seorang muslim itu ada di jalan? Apakah ketemu sesuatu yang negatif kemudian matanya meloncat keluar untuk melihat atau bagaimana? Ya. Jadi di sini dijelaskan yang pertama, ya, berjalan dengan sikap yang wajar dan tawadu. Jadi kita keluar berjalan dengan sikap yang wajar dan tawadu. Artinya proses ketika kita keluar, ya kita berjalan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh teriak-teriak. Jadi kita harus berusaha bersikap wajar dan tawadu. Kemudian dalam proses perjalanan itu kita disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh memiliki sifat sombong. Kan ada orang yang jalan oleh karena ada sifat sombong pada dirinya maka jalannya itu bergaya. Pernah lihat? Pernah. Ya. Jadi kalau orang yang jalan dia gayanya terlalu banyak, kemudian terlalu berlebihan, itu masuk ke dalam kategori orang yang sombong. Pernah temuin orang begini? Pernah. Ada teman-teman salah satu dari kalian yang kalian lihat? Ya, maksudnya dulu sebelum kalian datang hijrah ke sini di kampung pernah lihat orang-orang yang modelnya seperti begitu? Ya. Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu, ya, dari manusia. Maksudnya itu karena sombong, ya. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali kau kaya kemudian memiliki sifat sombong. Karena di hadapan Allah, Allah nggak suka. Boleh jadi di dunia kau hebat, boleh jadi di dunia kau bisa apa saja, tapi kelak di akhirat kesombonganmu itu akan hilang dan kau akan menjadi orang yang hina, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dalam etika berjalan bagi seorang muslim maupun muslimah di luaran sana yaitu ghudul basar, menundukkan pandangan, ya. Kenapa kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Sebab kejahatan yang sering melintas di pikiran manusia itu semua asbab dan asal mulanya itu dari pandangan. Jadi pandangan ini sangat luar biasa, memberikan efek bisa positif maupun bisa negatif. Tapi kebanyakan dari kita, ya, itu mendapati pandangan kita dalam hal negatif. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diperintahkan Allah melalui Quran untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap muslim itu harus ghudul basar, jalan di jalan harus tundukkan pandangan. Jangan jalan di jalan kemudian lirik kiri mata menyala, lirik kanan mata menyala, lirik depan tambah menyala. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi kita harus selalu senantiasa melakukan hal yang diperintahkan Nabi sehingga kita itu dalam porsi perjalanan kita pasti akan mendatangkan pahala. Kalaupun nanti ketika kita sudah menundukkan pandangan kita, kemudian sewaktu-waktu kita mengangkat pandangan kita karena kita mesti lihat ke depan, kemudian kita menemui sesuatu yang memang tidak pantas dan tidak boleh harus kita lihat,
ya kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kita diberikan ya kenampakan terhadap hal yang demikian, maka kita harus istighfar. Ya. Yang berikutnya, kita tidak boleh mengganggu orang. Jadi jangan diam, nggak boleh keluarin suara. Jadi kita dilarang untuk mengganggu orang di jalan, apalagi jalan kemudian iseng. Ya. Apa itu maksudnya jalan iseng? Ya, lempar batu kemudian sembunyi di bawah pohon, orangnya balik-balik. Ya, kemudian jalan tanpa sengaja tarik celana temannya turun. Nah, itu iseng juga. Ya, ini nggak boleh. Jangan masuk tengah jalan narik celananya turun temannya, atau dijatuhin sarungnya. Ini nggak boleh. Jadi nggak boleh iseng di dalam perjalanan kita. Jadi harus benar-benar tawadu, ya, tawadu sewajarnya dan tidak boleh ganggu orang. Kalau kita jalan di jalanan, kemudian kita menemui hal-hal yang membahayakan pejalan kaki atau yang menggunakan kendaraan, maka kita disunahkan untuk membersihkan benda-benda tersebut. Ya, misalkan ente jalan kemudian ketemu duri, ketemu paku, ketemu pecahan, ya. Kemudian tempat yang dilewati itu suka dilalu lalang oleh manusia. Maka tugasmu ketika kau melihat itu disunahkan ambil, ya, kemudian buang di tempat yang posisinya aman, ya. Jangan kau buang di tempat yang ramai lagi. Nah, ini salah. Jadi dibuang di posisi tempat yang aman. Aman itu bagaimana, Ustaz? Ya, orang tidak melalui jalan itu, dia tidak melintas di jalan itu. Jadi tempat yang paling aman untuk membuang beling, kemudian duri, paku, itu di tempat sampah. Ya, jangan got juga. Got kalau orang bersihin bisa injak, namanya kau zalimi orang. Ya, jadi tempatnya yang paling tepat dibuang itu di tempat sampah. Ustaz, kita jalan nggak ada tempat sampah. Ya sudah, kantongmu jadi tempat sampah sementara. Maksudnya itu untuk sementara, nanti dapat tempat sampah baru dibuang. Nah, ini yang kurang dari kita. Yang berikutnya, kita itu kalau jalan ketemu orang, sapa mereka. Ya, tegur sapa maksudnya. Ya, kata Nabi SAW, ayyul Islam khair, Islam bagaimana yang dipandang baik menurut pandanganmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man ta'rif. Jadi ternyata ada anjuran, ya, ketika kita jalan di jalan ketemu orang, langsung assalamualaikum, Pak sehat, Bu sehat, Ayah sehat, Bunda sehat. Jadi kita beri salam kepada orang, ya, itu karena perintah Nabi, ya. Salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Kalau kita kan lemahnya di situ, kita kenal saja kita salam. Orang yang tidak kita kenal, muka tembok. Biar dia senyum sama kita, kita tetap. Nah, ini salah. Jadi beri salam kepada orang yang kita kenal maupun kita tidak kenal. Selanjutnya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada teman buat salah, langsung kalian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi itu perintah Quran, perintah Nabi juga seperti begitu. Jadi kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain ketika kita menemui ada kesalahan. Ya. Kemudian kalau ada orang yang tersesat dalam perjalanan, kita punya tugas menginformasikan kepada mereka terkait apa yang mereka belum ketahui, ya. Tapi dunia sekarang kan sudah dunia canggih, jadi orang belum tahu daerah itu, dia pakai map Google aja atau Google Map itu udah langsung sampai. Mau kemana-mana saja bisa dengan Google Map, ya. Jadi kita gampang mencari informasi. Ya, ini mungkin maksud hadisnya itu ketika kita berada di tempat yang memang tidak bisa menggunakan Google Map.
Ya, misalkan ada orang datang kemudian dia nggak tahu rumah si fulan, maaf bang, maaf itu rumah si fulan ini di mana ya? Antum kalau tahu, oh saya tidak tahu itu, coba tanya ke tempat yang lain. Nah, ini salah juga. Kalau kau tahu, berdiri langsung antar dia, mungkin karena pemalas jalan kan? Orang mau istirahat, dia tanya alamat. Ya. Jadi, oh iya, mari saya antar. Nah, itu baru mantap. Ya. Kemudian saudara-saudara kita yang perempuan, ya, kalau mereka jalan, perhatikan mereka. Kalau nggak menutup auratnya, kita tegur, sampaikan kepada mereka untuk menutup aurat. Sebab kalau mereka tidak menutup aurat, ya bahaya besar itu akan datang seketika menghampiri diri mereka. Banyak orang diperkosa, mohon maaf, ya, banyak orang diperkosa bukan karena ulah daripada orang yang memperkosa dia, tapi dia sendiri yang bikin orang untuk mau perkosa dia. Nah, kenapa? Karena pakaiannya memancing. Antum dulu santai-santai, pikiran lagi biasa-biasa saja, tiba-tiba, oh sudah, kau tunggu, ya. Lewat, ya lihat, udah. Ya. Kalau di kampung-kampung diangkat ke banting ke sawah-sawah, selesai. Ya. Kalau di kota-kota diantar ke hotel. Nah, ini kejadian, ya. Ya, jadi kalau kita punya saudara perempuan keluar rumah, ingatkan, ya, pakai jilbab, pakaian jangan ketat-ketat, harus longgar supaya jalan itu tidak disenggol sama orang-orang yang matanya terpukau, ya, dengan melihat kondisi wanita berpakaian tapi kelihatan telanjang, ya. Orang itu yang namanya fitrah, ya, manusia itu punya fitrah. Laki-laki kalau melihat perempuan, kemudian perempuan itu pakaiannya senonoh, pasti ada kontak, nggak mungkin nggak ada kontak. Ya, dia sudah pasti berpikir kiri kanan itu, kanan berpikir, kiri berpikir, tengah berpikir, semua berpikir. Nah, kalau pakai motor, ketika kita berada di luar atau kita jalan, jangan ugal-ugalan, ya. Ugal-ugalan pejalan kaki itu apa? Ugal-ugalan pejalan kaki itu apa? Teriak-teriak, ya, itu ugal-ugalan. Kalau motor, nah itu, ya, itu namanya ugal-ugalan, nggak boleh. Tapi kalau kita yang pejalan kaki, ya itu tadi, teriak-teriak. Temannya dekat tapi dia teriak kayak ada di atas gunung, nggak boleh. Nah, itu etika-etika yang harus kita pahami dan kita mengerti ketika kita berada di luar, khususnya kita jalan di jalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, memberi kekuatan kepada kita untuk terus mencoba mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang kita lakukan berpotensi mendatangkan pahala untuk diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.